Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus DKM masih Jami'al Mu'miniyah rahimakumullah, ada yang saya muliakan serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Dari nikmat yang sekian banyak, ada nikmat yang luar biasa istimewa, yang ini adalah pilihan-pilihan Allah, yaitu diberikannya nikmat iman. Nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah yang diberikan kepada para rasulnya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kesemuanya itu adalah wahyu Allah, firman Allah, buat pedoman hidup para nabi. Maka dari sekian banyak kitab Allah tadi, yang 4 tadi yang wajib diketahui, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, maka kitab-kitab itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi kitab-kitab dahulu juga sama, ada perintah bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam sama perintahnya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pedoman hidupnya juga sama, mengatur manusia hamba Allah supaya berlaku baik di dunia untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Jadi kalau kita ini disibukkan dengan amal-amal yang baik, maka dia akan memperoleh kemuliaan, memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak mau ibadah kepada Allah, yang ada adalah kehinaan, ya, kehinaan dunia dan akhirat. Kita lihat bagaimana sejarah dalam Al-Quran, semuanya jadi ibrah, jadi pelajaran. Belajarlah bagaimana cerita Fir'aun dihinakan oleh Allah karena nggak mau ibadah, walaupun memang dalam ceritanya Fir'aun jaya, tapi endingnya dari kejayaan itu kehinaan. Begitupun Qarun, memang saat itu terkenal Qarun orang yang kaya raya, tapi apa ujung ceritanya? Dihinakan sama Allah. Begitupun Haman, begitupun ya Raja Namrud, Abraha, Abu Jahal, Abu Lahab. Begitupun penentang-penentang Islam, penentang-penentang agama Allah, dihinakan sama Allah. Mungkin Bapak pernah dengar ada seorang presiden, kalau nggak salah Kemal Atatürk,
Itu seorang presiden yang dia menentang Allah. Apa sebabnya? Dia meninggalnya dalam kondisi sakit, Pak. Kondisi sakit yang gak dapat obat. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya ini Kemal Takruk ini dia punya penyakit, berobat ke sana kemari tidak dapat obat. Ini sebenarnya hukuman dari Allah karena menantang Allah. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika meninggal ini seorang presiden tadi, ketika dimakamkan di tanah atas izin Allah, tanah nolak, Pak. Nolak, setiap dimasukkan dia nggak mau. Maka apa jalan ya pintasnya, sepakat itu semua keluarganya, ya udah belahlah itu namanya ya batu, lalu dipaksa jamaah rahimakumullah dimasukkan itu Kemal Takruk di dalam batu tadi, lalu dipaksa digencet dengan alat. Jadi matinya dalam kondisi hina. Itu orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jamaah rahimakumullah terus minta sama Allah agar jangan sampai jadi orang yang punya hati keras. Qaswatul qalb, hati yang keras. Kalau sudah hatinya keras, susah dapat hidayah dari Allah. Iman itu susah untuk bersemayam dalam qalb. Makanya mahal, Pak, yang namanya iman itu, modal. Biar hidup, mohon maaf ya rahimakumullah, serba ya sederhana lah. Yang penting iman kita terjaga. Itu jauh lebih istimewa ketimbang orang yang bergelimang harta benda, kekayaannya luar biasa, akan tetapi tidak dikasih nikmat iman oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sudah berada di bulan Safar. Safar itu maknanya nol atau kosong. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah jamaah rahimakumullah, kalau di bulan Safar itu dia ninggalin kampungnya. Ninggalin kampungnya. Maka dia berkeyakinan kalau di bulan Safar ini membuat usahanya mampet, ataupun ya bulan itu bulan apa namanya bawa sial, kata orang-orang jahiliyah. Maka pada ngungsi, Pak, di bulan Safar itu ngungsi ke tetangga desa. Ditepis oleh Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad membuktikan di bulan Safar itu Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Siti Fatimah dengan sahabat Ali menikah di bulan Safar, tidak ada masalah. Jadi ditunjukkan sama Rasulullah, jangan pernah meyakini bahwa yang namanya hari, minggu, bulan ada bawa kesialan atau tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu semua ditepis dalam Islam. Yang namanya hari, yang namanya minggu, yang namanya bulan, yang namanya tahun, itu semuanya baik di mata Allah. Jadi bagus semuanya. Tergantung siapa yang mengisi hari itu, siapa yang mengisi minggu itu, bulan itu, tahun itu. Kalau yang ngisi orang-orang yang baik, orang-orang yang juhud, orang-orang yang terus mengejar cintanya Allah, mengejar ampunan Allah, mengejar pertolongan Allah, mengejar kemuliaan Allah, hari itu istimewa di mata Allah. Nah, kita belajar ke situ, Pak. Belajar hari-hari terus sibukkan dengan zikir kepada Allah. Ada 4 poin yang menyebabkan kolbu kita ini damai.
Kita lihat orang-orang baik, orang-orang soleh itu, Allahu Akbar. Baru lihat wajahnya aja kayaknya sejuk, adem banget. Lihat orang-orang alim, orang-orang soleh, masya Allah, dilihatnya nikmat, kayak nggak ada beban. Emang nggak ada beban, karena emang hatinya itu mu'allaqun, gantung terus inten dengan Allah, nyambung ke Allah. Setiap detik, setiap saat, setiap waktunya terus nggak mau lepas dengan Allah. 24 jam ya rahimakumullah aktivitasnya karena Allah. Habis sholat dia nyari rezeki, nyari rezekinya ada di jalan Allah, sesuai dengan apa yang dimauin Allah. Yang bagus-bagus diambil, yang buruk-buruk ditinggal, karena malu sama Allah kalau melanggar Allah. Itu orang yang merasa dirinya muraqabah, diawasi sama Allah. Maka kalau ngomong dia ngomongnya yang ma'ruf, kalau ngelihat yang ma'ruf, mendengar yang ma'ruf, tangan juga ya berbuat kepada yang ma'ruf yang bagus-bagus, buat nolong orang, buat membantu orang, ketemu salaman. Ya rahimakumullah, langkahnya pengennya yang bagus-bagus, pengennya datang ke masjid sholat jamaah, pengen datang ke ulama, pengen datang ke majelis ilmu, pengen datang silaturahim, pengen datang menziarahi makom orang tuanya, makom para aulia Allah. Jadi kakinya nih gatal, pengennya ngelakuin yang positif. Ini tanda orang yang dijaga hidayahnya Allah. Amalan apa yang menyebabkan hati kita ini tenang? Satu, cintai makhluk yang dicintai Allah, cintai hamba yang dicintai Allah. Siapa hamba yang dicintai Allah? Manusia istimewa yang disukai Allah, bahkan dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Udah nggak ada lagi deh manusia selain Nabi Muhammad yang dapat gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Dengan lantaran kita mencintai Nabi Muhammad, dunia ini bakal ditaklukkan oleh kita. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah apa yang kita mau bakal dikasih sama Allah. Libatkan Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholat. Bukankah di dalam sholat ada Nabi Muhammad kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah di dalam sholat kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang membuat kita sukses hadirin. Orang kalau sudah ngejaga sholat, kita ini bakal dijaga sama Allah. Jangan pernah, mohon maaf, kita berani ninggalin sholat walaupun satu waktu. Ada keterangan barang siapa orang yang berani ninggalin sholat dengan sengaja, maka nama kita ditulis di pintu neraka, Bang. Bayangin kalau satu waktu nggak sholat, nama kita ditulis, Pak, dicantumin di neraka. Kalau 5 waktu berderet, nama kita, Pak, di sono. Naudzubillah min dzalik. Maka kita mah pengennya nama kita ini tercantum ada di pintu surganya Allah. Ada nama kita tercantum di sana. Makanya as-sholatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Jangan kita gampang ngaku saya pengen masuk surga, tapi ketika ditanya salat enggak bisa. Karena kata Nabi kalau pengen masuk surga ya salat. Oh enggak berat kok. Ya kan? Paling 5 menit 10 menit udah mah adem Pak hati nih kalau kita sholatnya adem. Makanya Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah ketika ditanya oleh para sahabat istirahatnya Rasulullah yang paling indah itu apa? Kata Nabi sholat. Itu istirahatnya Nabi. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi kalau sholat malam Pak full
Siti Aisyah mau tidur ngelihat Rasulullah, Nabi udah berdiri. Siti Aisyah bangun Pak dari tidurnya, melihat lagi Nabi lagi ruku, lagi sujud. Seharian semalaman penuh Nabi Muhammad sholat terus Pak. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi reha yang nikmat, yang bagus bagi Nabi Muhammad adalah sholat. Nah kalau kita istirahatnya ya istirahat ngelempengin badan Pak, ya ngelurusin badan istirahatnya kita. Udah begitu mending kalau sejam 2 jam, lama kita kalau tidur. Ya. Nabi Muhammad tidurnya dikit banget, banyakin ibadahnya ketimbang tidurnya. Maka ada suatu keterangan tuh Pak, biar kita ini hatinya insya Allah dibersihin nama Allah, juga kita jadi orang yang giat ibadah. Satu, dikitin makan, dikitin minum, dikitin tidur, dikitin bergaul sama orang yang tidak banyak manfaat, dikitin aja. Tapi banyakin tadi jamaah rahimakumullah melakukan amal-amal yang positif. Banyak minum, banyak makan ini jamaah rahimakumullah menyebabkan kita ini mohon maaf nanti takut malas ibadah. Ya sekedarnya sajalah, ya kan? Ya namanya kita juga butuh yang namanya tadi ya jasmani itu butuh diperhatikan. Zalim juga Pak kalau kita lapar, kita ngabein ini lapar kita. Padahal duit ada, lapar banget nih, haus banget, tapi kita nggak minum, nggak makan, padahal ada, nggak bagus juga. Artinya di sini kata ulama, sedikit makan itu jangan terlalu kita hobi dengan makan sehingga terlalu ngikutin, ngumbarin nafsu pengen makan, pengen minum. Itu juga kurang bagus juga. Jadi sedang aja kan udah dibagi nih, sepertiga air, angin, udara. Jadi kalau air semua Pak nggak nyaman perut, ya kan? Terus juga full semuanya angin ya nggak bagus juga. Makanan full nggak enak juga. Sepertiga angin, sepertiga makanan, sepertiga daripada ya tadi air. Jadi imbang perut kita nih. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali bahwa untuk mencapai suatu ketenangan maka cintailah siapa yang Allah cinta di muka bumi ini. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita wajib mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada diri kita, keluarga kita dan semuanya makhluk. Nabi Muhammad nomor 1. Karena beliau memang begitu besar jasanya Pak. Kita nggak bisa membalas jazallahu anna sayyidina Muhammadan ya Rasulullah sallallahu bima huwa ahlu. Kita ini kudu terima kasih kepada Nabi Muhammad karena beliau punya jasa besar. Kita bisa diterima amal ibadahnya karena kita jamaah rahimakumullah ada sholat. Dari sholat itulah semua amalnya diterima oleh Allah. Makanya yang namanya sholat rasulul amal, kepalanya amal itu ya sholat. Kalau ada orang dia punya kepala nggak punya tangan masih hidup, ada orang punya kepala nggak punya kaki masih hidup, nggak punya tangan nggak punya kaki ada kepala hidup. Tapi ada orang lengkap anggota tubuh tanpa kepala mati. Itulah digambarkan oleh ulama. Sehebat apapun sedekah seseorang, sehebat apapun dia jamaah rahimakumullah, yang namanya melakukan aktivitas sosial, berbagi, terkenal dermawan, suka membantu, sedekah baik pembangunan masjid, madrasah ataupun anak yatim, fakir miskin, para duafa, semuanya dijamin oleh dia. Tapi kalau sholatnya tidak dilakukan, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Karena tidak ada tadi, tidak ada tempat. Maka kita beruntung menjadi orang yang alhamdulillah dipilih sama Allah. Dari sekian miliar manusia, kita termasuk orang yang dikasih nikmat dalam ibadah. Udah nggak ada bandingnya deh.
bisa ngalahin materi Pak, nikmat ibadah ini. Jamaah rahimakumullah. Dan perlu kita ingatkan buat keluarga kita, jangan ada di dalam rumah kita ini orang yang tarikus sholat. Kalau ada orang satu rumah dia berani ninggalin sholat, ini menjadi penghambat turunnya rahmat dari Allah untuk keluarga itu. Berat juga Pak ya. Jadi berat kalau ada satu orang di rumah kita nggak sholat, itu penghambat rahmatnya Allah diberikan untuk rumah itu. Makanya saking pentingnya, wajibnya kita wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat itu supaya kita dapat rahmatnya gampang Pak. Dari 7 tahun sampai 10 tahun terus anak kita dididik supaya ngerjain sholat, itu pentingnya di situ. Biar kita ini terus ditatap dengan kasih sayang Allah, bukan sebaliknya dapat kebencian dari Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah hamba yang dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup pun terus bagaimana bisa mencari perhatian dari Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad cinta juga sama kita. Ya kitanya ngikutin amalia yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi Muhammad sholat berjamaah, ya kita ayo ikutin sholat berjamaah. Itu amalan yang disenangi oleh Rasulullah. Karena bukti seorang itu cinta, satu, nurut. Orang seneng tuh nurut Pak. Orang cinta itu patuh, nurut. Jadi apa yang diperintahkan sama Allah dan Rasulullah SAW, maka ikutilah dengan ketulusan hati, bukan terpaksa. Nabi ngajak ini, kita kudu sami'na wa ata'na, dengar taat ya Rasul. Jadi nggak pernah nolak, ikutin karena kita emang cinta. Sama juga jamaah rahimakumullah, kita disuruh sama istri kita, namanya cinta. Kata istri, iya, Abi tolong beliin ya, ini malam-malam pengen banget makan seblak nih. Pada jam 10 Pak, jam 10 malam gerimis, istri kita pengen banget Pak, pengen makan seblak malam-malam. Karena kita demen, kita cinta, kita sayang sama istri, biar jangan kecewa. Malam-malam petir sekalipun bismillah saya keluar ya Allah, demi ngikutin kemauan yang aku cintai ini. Beli Pak, berkorban, pulang-pulang Masya Allah mantel tembus Pak, hujan gede ya kan. Puasa kuyup nggak ngaruh Pak, yang penting sampai rumah Assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut sama istri kita, senyuman dengan semeringah wajahnya, makasih suamiku. Ini ada ketaatan. Sama juga Nabi Muhammad Pak. Kalau kita ngaku ya harus dibuktiin kepatuhannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajak ini, ikutin. Sekalipun berat ya rahimakumullah, sholat berjamaah ini mohon maaf, nggak enteng Pak, nggak ringan. Kalau nggak dipilih sama Allah mah jangankan orang yang jauh, yang dekat aja berat banget kakinya. Tapi bagi orang yang cinta sama kekasihnya, sekalipun jauh, dia akan jalani itu. Dia berangkat ke masjid ya rahimakumullah, dia berangkat ke majelis taklim karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia belajar Al-Quran dari nol karena ingin menggapai cintanya Nabi Muhammad. Sebab kalau kita pengen dekat nanti di akhirat dengan baginda Rasulullah SAW, di antaranya adalah orang-orang yang gemar bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, gemar dia ya mengamalkan Al-Quran, itu posisinya akan dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan tadi yang namanya perintah baca Quran, kan wajib belajar Quran. Wong hidupin amalan sunnah aja Pak. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Hidupin sunnah Pak.
Ini bukan yang wajib, bukan sholat, tapi yang sunnah. Sunnah itu kan banyak. Ada sunnah yang memang itu muakkad, yang kaitannya dengan nyambung ke fardu. Ada ghairu muakkad. Ada sunnah-sunnah yang sederhana. Tegur sapa itu sunnah. Assalamualaikum itu sunnah, Pak. Waalaikumsalam. Jabat tangan itu sunnah. Lalu jamaah rahimakumullah, senyum itu juga sunnah. Senyum dinilai sedekah. Ya kan? Jadi jangan cemberut aja. Nabi itu jamaah rahimakumullah enggak pernah menunjukkan wajah yang merengut gitu. Mengesalkan tidak. Nabi itu selalu senyum kepada siapapun. Baik itu kalangan dewasa, remaja, anak-anak pun selalu ditebarin senyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu jabat tangan Rasulullah SAW. Ketemu sama anak kecil selalu dibelai, dipegang tubuhnya. Maka anak-anak itu senang sama Rasulullah SAW, karena setiap dipegang dari bekas tangannya Nabi Muhammad, maka anak-anak kecil itu, begitupun para sahabat yang berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, akan ada efek harum bau tubuhnya orang yang pernah disentuh oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya rahimakumullah. Jadi kita harus ngikutin, harus taat, harus nurut kalau benar-benar cinta. Termasuk jihad di jalan Allah, Pak. Kalau memungkinkan perang, ada orang kafir menyerang kita, orang Islam, harga diri agamanya diinjak-injak, harga dirinya juga diinjak-injak, melecehkan agama Allah. Dia mengancam jiwa kita, nyawa kita. Maka kita pun wajib membela kehormatan diri kita ataupun agama kita ataupun keluarga kita. Itu ada perintah dari Nabi Muhammad. Kalau memang demikian memungkinkan, lakukan kata Nabi. Berjuang dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala sekalipun nyawa taruhannya. Itulah orang yang cinta. Lalu jemaah rahimakumullah, orang yang cinta itu selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Kayak kita waktu senang gitu kan sama si Fulan, sama mamanya bocah, ya kan? Yang ada jemaah rahimakumullah di hati kita ya si Fulanah gitu. Selalu diingat-ingat. Nisa gitu kan, namanya Khairun Nisa, ya terus Nisa di hati. Kebayang jemaah rahimakumullah wajahnya, berharap bagaimana jadi satu dengan kita. Maka kita pun kalau cinta kepada yang kita cintai, maka bayangkan pengen nanti ketemu dalam sorga menatap wajah Nabi Muhammad. Syukur-syukur sebelum menghadap Allah, kita diizini nama Allah bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu benar-benar haqqo, ya. Rohani kata Nabi. Kalau ada orang mimpi ketemu dengan aku, sungguh itu adalah aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Dan Nabi Muhammad tidak bisa digambar hadirin. Ya, kalau kayak kartun-kartun gambar-gambar komik ya, cerita Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Isa boleh. Atau sahabat Abu Bakar digambar, ya. Artinya hanya halusinasi seperti ini gambarannya. Orangnya tampan, wibawa dan sebagainya. Itu nggak ada masalah, tapi Nabi Muhammad tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menggambar. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya. Nurun fauqa nur, Nabi Muhammad itu cahaya, hadir di atas cahaya. Dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu cahayanya sempurna seperti cahaya matahari, seperti cahaya rembulan, yang tidak kurang sedikit pun, lengkap cahaya itu. Maka dari cahaya yang terang ini jamaah rahimakumullah, itu menyebar cahayanya, memercik cahayanya kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam termasuk 124.000 nabi. Ya kan? 24.000 nabi, 313 rasulnya Allah,
25 Rasulullah yang wajib diketahui. Ini semuanya sumber cahaya percikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Maka di belakang juga banyak itu cahaya. Itulah orang yang dapat pantulan cahayanya Nabi Muhammad, di antaranya para siddiqin, syuhada, salihin, dan kita-kita nih yang ada dalam hatinya mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ini termasuk orang yang dapat percikan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah rahimakumullah, sebut Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan masuk rumah hadirin, kata orang alim, guru-guru kita nih mengijazahkan, bahkan ini dalam satu riwayat ini. Dalam satu riwayat. Jadi ada orang fakir, orang miskin hadirin, dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ijazahi kami, doakan kami biar kami hidupnya sejahtera. Maka kata Nabi, kalau kamu masuk rumah jangan pernah lupa berikan salam kepada orang yang dalam rumah. Gak bakal fakir, gak bakal miskin hidupnya. Masuk rumah, assalamualaikum, dijawab sama istri kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, berkah buat kamu wahai suamiku. Doa istri salehah, doa suami yang saleh, ini tidak ada hijab di hadapan Allah. Bagaimana enggak barokah hidup? Bagaimana enggak dapat rahmat dari Allah? Bagaimana enggak dapat selamat dari Allah? Bagaimana enggak dapat kesenangan dari Allah bagi orang yang terus absus salam, menebarkan salam. Itulah pesan Nabi Muhammad di saat beliau hijrah sampai di kota Madinah. Beliau sampaikan absus salam, biasakan tebarin salam di mana saja. Karena itu ada keistimewaan di dalamnya. Makanya rahimakumullah, kata Nabi, biasain masuk rumah beri salam. Kalau enggak ada jamaah rahimakumullah, kata ulama, berilah salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau Nabi yang selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami dan juga orang-orang yang baik di muka bumi ini. Jadi kalau nggak ada orang di rumah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Penghormatan kepada Nabi Muhammad, juga mendoakan untuk diri kita dan semua orang Islam. Kalau nggak ada orang, habis itu baca surah Al-Ikhlas minimal sekali, ditambah lagi ayat kursi. Kalau kita mendawamkan ayat kursi di dalam rumah, keluar rumah, mau naik kendaraan, masuk ke tempat perusahaan, dimanapun kita masuk, mau usaha, mau kerja, baca ayat kursi, kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi tidak akan miskin, tidak akan fakir bagi orang yang di dalam rumahnya selalu diberikan salam, lalu ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ada Al-Ikhlas dibaca, ada ayat kursi dibaca, maka akan dapat jaminan tanggungan dari Allah, bahkan sampai anak cucunya tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Gitu Pak. Ini kata Nabi. Mengijazahi sahabat tadi tuh, ngedoain. Sahabat baru Pak, setelah dikasih tahu, setiap masuk ngasih salam, lalu baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Tahun kedepannya sahabat tadi diberikan subur makmur ekonominya dari Allah Subhanahu wa taala, sejahtera hidupnya. Makanya rahimakumullah, nah ini pun kita amalkan sebagai bentuk rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, alhamdulillah saya sudah melazimkan itu ba'da maghrib sama ba'da subuh salawat 100. Jadi kalau habis maghrib kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Paling berapa menit? Itu dawamkan ba'da maghrib 100, ba'da subuh
sama dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Ini orang kalau dawamin sholawat Pak, Allahu Akbar, dibuka pintu rezekinya sama Allah, gak bakal kekurangan rezekinya. Itu mohon maaf, saya udah ngamalin Pak, dan saya udah ngerasain Pak. Masya Allah berkahnya sholawat luar biasa. Apalagi jemaah rahimakumullah, habis isanya dawamin 400. Itu kan namanya sholawat sajaratun nuqud. Udah saya sampaikan pertemuan yang lalu-lalu itu. Biar kita ini dompetnya nggak pernah kosong duit pada ini. Ada aja Pak. Saya mohon maaf ya, tahadus binikmati bukan sombong. Saya dompet selalu ada dulu Pak di kantong. Ya sama duitnya maksudnya. Duitnya ada Pak. Ya timbang 10.000 5.000 mah ada. Itu ya. Itu mau habis ada lagi Pak. Ada lagi, wallah alam bisawab. Kan rezeki itu kan goib Pak. Rezeki itu goib. Bahkan kalau kata guru saya, nih kita nih ngomong mohon maaf ya, perlu diralat nih, dilurusin. Kalau keluar ya mau nyari rezeki, ini kalimatnya mau jemput rezeki bukan nyari. Karena rezeki udah ditetapin sama Allah, udah ditetapin rezeki itu sama Allah. Tinggal jemput. Bukan nyari. Kalau nyari kan berarti mana? Belum pasti di mana. Tapi kalau jemput rezeki, ini kalimatnya begitu Pak. Iya ya. Saya ini nggak lagi jemput rezeki nih. Allah udah netepin itu. Udah netepin. Ini dapat ijazah juga dari guru saya. Usahakan setiap kita keluar rumah baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajanya 11 kali. Afwaja, kemenangan. Afwaja, 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 afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Supaya dapat kemenangan. Kita kan pengen menang hidup nih. Ya menang dari segi amaliyah, menang juga dari segi duniawiyah dan ukhrawiyahnya. Ini ulama yang ijazahin orang soleh. Apabila telah datang pertolongan Allah, manusia berbondong-bondong, ya kan? Karena dapat kemenangan. Nah, ini dianjurkan sama ulama. Kalau kita mau keluar nyari rezeki ataupun masuk ke pasar, buka warung, buka usaha apapun, baca An-Nasr. Insyaallah diberikan kemudahan Allah. Jadi emang Islam itu semuanya amaliyah soleh. Asal tahu ilmunya, niat ngamalin, nanti Bapak yang ngerasain. Yang ngerasain nikmatnya tuh kita, Pak. Apa yang saya sampaikan mohon maaf, ini testimoni udah saya lakukan gitu, udah dari pengalaman. Saya baca dalam kitab itu, barang siapa yang sholat hajat 7 hari berturut-turut Pak, alhamdulillah tahadus binikmat, saya setiap ba'da isya itu hajat. Setiap habis isya saya hajat, saya tobat 7 hari berturut-turut. Nanti Bapak bisa rasakan akan dirubah penghidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usolli sunnatal hajjati raq'ataini lillahi ta'ala. Habis ba'da isya tobat dulu deh. Ya, saya baca dalam kitab itu ada seorang ulama besar Pak, itu sholat tobat itu sehari bisa lebih berapa puluhan, bahkan ratusan. Padahal sekelas orang yang memang dekat dengan Allah. Apalagi kita udah nggak bisa dinafiin deh, kita mah banyak dosa kita mah. Mata aja mohon maaf sadar nggak sadar ngelihat maksiat. Telinga kita sering ngedengerin hal-hal yang negatif. Mulut kita kadang nggak terkontrol, ngomong yang kasar, jorok, tidak baik. Tangan kita, langkah kita, terutama kadang kolbu kita nih Pak, ya Allah, kadang sombong nggak terasa, hasud, riya, ujub. Maka sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Usahakan. Kapan lagi Pak kita memperbanyak amal soleh, kapan lagi kalau nggak sekarang? Ini hadirin, orang yang udah usia 45, 55, 65,
udah waktunya ambil bagian cari bekal buat akhirat. 45 ini kan masa kematangan. Ini Nabi Sulaiman yang ngomong, Pak, kalau udah usia 40 ini masa udah benar-benar masa-masa dewasa, benar-benar dewasa ini. Udah waktunya demen sama masjid, intinya di situ. Udah demen sama sujud, udah demen sama zikir, udah demen sama tilawah, udah demen sama minta Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Ini masa-masa 45, 55, 65, Pak. Allahu Akbar. Kita ini udah jalani setengah perjalanan hidup hadirin. Saya udah 51, Pak. Saya minta Allah mudah-mudahan panjang umur semua ya hadirin. Amin. Ya sampai 85 lah ya. 90 ya. 95. 100 hadirin. Ya Pak Ustaz, ada orang itu saya baca tuh. Ya, Masya Allah di Facebook ada orang 120 tahun Pak Dek masih bisa ngayuh sepeda. Allah Pak. Ketika ditanya nih, Bapak kenapa sih awet muda selalu sehat fit badannya? Saya selalu enjoy hidup ini. Enggak usah terlalu banyak ya beban pikiran yang di luar kemampuan saya. Ini bikin berat lelah fisik saya. Benar juga Pak. Iya, ternyata udah ada rumusnya tadi dari Nabi. Biar kita pengen happy, pengen senang Pak. Tuh, nanti saya sampaikan tuh 4 poin tadi tuh. Ya. Yang pertama tadi ya bagaimana kita senantiasa menyebut-nyebut ya nama yang dicintainya. Kedua tadi taat, ngikutin apa yang dicintainya. Itu sebenarnya membuat hati kita ini rileks. Enak Pak kalau di hati kita ini cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, maka jamaah rahimakumullah yang ada adalah benar-benar tawakal kepada Allah sepenuhnya. Menggantungkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat kita ini hatinya tenang. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kembali tadi bahwa cinta kepada kekasihnya banyak-banyak disebut, terutama tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dawamkan itu solawatnya. Jadi niatnya gini aja, niatnya ya Allah saya solawat untuk Nabi Muhammad. Adapun nanti embel-embel keberkahan dari solawat itu Allah yang udah ngasih hadiahnya. Itu mah bonus dari Allah dan itu dapat jaminan dari Allah. Orang yang banyak solawat kepada Rasulullah hidupnya berkah. Ya kan, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asran. Orang yang sholawat sekali aja dapat 10 rahmat Allah. 10 sekali baca 10 sholawat dapat 100 rahmat. 100 kali dapat 1000 rahmat. 1000 kali karena Allah kita sholawat, tidak ada jaminan kecuali Allah memberikan baginya akan dapat tempat yang layak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sholawat aja. Di sampingnya nanti kita rasakan tuh berkahnya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka terus kita sebut-sebut namanya. Di samping itu juga jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah cinta kepada Muhammad, maka cintailah zuriatnya Nabi Muhammad, anak keturunannya. Cintai, nggak boleh kita ngina ya kepada keturunan Nabi Muhammad. Ayo kita jaga muroahnya, ya muroahnya nasabnya, keturunan Nabi Muhammad, supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena dalam satu keterangan, adibu auladakum ala salasin khisalin, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama hubbi nabi hukum, cintai Nabi Muhammad, wa hubbi ahli baiti, dan cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya pasti adalah zuriatnya Nabi Muhammad, maka cintai kalau kita tahu itu zuriat Nabi Muhammad. Lalu cintai siapa lagi? Cintai orang yang dicintai Nabi Muhammad. Di samping keluarganya, sahabatnya kita cintai. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sahabat Nabi, Pak. Dan 4-4-nya ini sahabat, bukan hanya sahabat tapi keluarga. Abu Bakar mertua, Umar mertua, Utsman mantu, Ali mantu. Jadi sahabat juga keluarga. Wajib kita cinta kepada beliau.
Makanya selalu disebutkan di dalam khutbah Jumat itu khulafa'i rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Maka jamaah rahimakumullah, mereka sudah dapat jaminan surganya Allah. Maka kita pengen bersama dengan orang-orang yang dicintai sama Allah yang sudah dapat jaminan surga. Kita ngikutlah sama orang yang didemenin. Kalau secara logika jamaah rahimakumullah nih, ada orang ya kan yang seneng sama anak kita, temen anak kita ya, jadi ada temennya anak kita datang ke rumah karena anak kita memang seneng sama dia nih, sama sahabianya, sama temennya, ya tentu kita sayang sama dia. Kalau mungkin jamaah rahimakumullah kita orang tua kebetulan ada rezeki, kita mau makan bersama, udah sana pada lapar maya beli nasi goreng, dia bawa teman tuh tadi, anak kita, teman sekolahnya ya, seusia dengan dia, sahabat dia dekat. Mesti hati nurani kita pengen nyenengin teman yang dibawa oleh anak kita. Kalian tuh si itu juga, si Yati tuh ya, temannya Hamidah, kasih juga beli sana sekalian. Begitu, kebetulan rezekinya banyak, mau jalan kemana ditanya, situ mau ikut nggak Hamidah? Iya Pak, dibawa dong Pak, saya pengen ditemenin dia. Bisa ke bawah hadirin. Ini juga Nabi jamaah rahimakumullah, kalau udah senang sama umatnya tinggal ngomong sama Allah, ya Allah ini fulan ya umatku ini layak dapat syafaatku. Maka tidak menutup kemungkinan kita dapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hakul yakin pasti ya, bahwa kita dapat jatah dari Allah wasilah cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini jemaah rahimakumullah dibuktikan ini sama para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Bahkan saya baca dalam kitab itu hadirin, ada sahabat namanya sahabat Malik. Mohon maaf, ini Imam Malik ya, bukan sahabat, tabi'in. Tabi'in. Jadi ulama yang punya madhab namanya Imam Malik. Imam Malik jamaah rahimakumullah ini tinggal di kota Madinah, dan Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik jamaah rahimakumullah saking cintanya sama Nabi Muhammad, tinggal di kota Madinah. Beliau jadi guru besar, seorang alim. Maka lagi baca hadis hadirin, hadis Nabi Muhammad, lagi taklim seperti ini. Itu di dalam gamisnya ada kalajengking hadirin. Lagi ngantuk tubuhnya Imam Malik. Maka Imam Malik menunjukkan ke jamaah biasa saja, tidak menunjukkan kegelisahan karena sakit daripada sengatan ya kalajengking tadi. Maka jamaah rahimakumullah, selesai itu taklimnya, ketika selesai kifaratul majlis, selesai doa, Imam Malik melihat jamaah rahimakumullah itu tubuhnya tersengat daripada kalajengking. Maka ditanya oleh muridnya, kenapa wahai imam, aku barusan ketika taklim disengat kalajengking, kenapa enggak diputus aja? Aku malu kepada Rasulullah karena aku sedang membaca daripada ilmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah azan hadirin. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya bagaimana cerita Imam Malik ya, Imam Syafi'i. Beliau di kota Madinah itu 40 tahun hadirin. Beliau tidak pernah yang namanya buang hajat di kota Madinah. Kalau mau hajat dia keluar kemana? Ketika ditanya kenapa engkau tidak membuang hajat di kota Madinah, di sini ada kuburan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking mahabbahnya. Allah lebih sahab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.